Halo, dalam video ini saya akan memberitahu Anda pengaturan yang harus segera Anda ubah pada Samsung Galaxy A17 Anda. Jadi, ada beberapa pengaturan yang setelah seperti mengatur telepon Anda harus diubah jadi tentu saja kamu tidak harus melakukannya. Tapi, begitu kamu mengubahnya, dan menyesuaikannya dengan dirimu sendiri, ponselmu akan lebih menjadi milikmu dan akan bekerja dengan cara yang lebih baik. Jadi, mari kita masuk ke beberapa pengaturan menarik terlebih dahulu di aplikasi pengaturan. Pada dasarnya, semuanya akan ada di aplikasi pengaturan, tapi mari kita mulai dengan koneksi. Lalu Wi-Fi dan klik 3 titik di sudut kanan atas, lalu buka lanjutan. Maaf, tidak maju. Buka Wi-Fi cerdas. Gulir ke bawah ke Intelligent Wi-Fi, lalu klik di atasnya kira-kira 7 kali, saya yakin. Sekarang akan ada pilihan baru Connectivity Labs. Klik itu. Dan sekarang, Anda akan menemukan pengaturan yang berbeda di sini. Dan, yang pertama ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah inspeksi Wi-Fi rumah. Itu akan memungkinkan Anda memeriksa lokasi terbaik untuk ponsel dan router Anda agar memiliki koneksi Wi-Fi terbaik. Jadi, mari kita ke inspeksi Wi-Fi rumah. Klik mulai. Lalu pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda periksa. Mari kita pilih, yang ini, misalnya. Klik berikutnya. Sekarang tertulis, sangat baik. Tetapi, setelah Anda klik berikutnya dan klik mulai, itu akan mulai benar-benar memberitahu Anda seberapa bagus sinyalnya. Dan semakin tinggi di grafik, semakin baik sinyal yang Anda miliki. Dan Anda bisa bergerak, membawa ponsel Anda lebih dekat atau lebih jauh dari router dan melihat tempat mana yang terbaik untuk koneksi Wi-Fi Anda. Anda juga bisa alih-alih memindahkan ponsel, mencoba memindahkan router jika Anda tidak ingin memindahkan ponsel Anda. Sekarang, saat masih berada di Connectivity Labs, Anda juga bisa masuk ke pengaturan daftar Wi-Fi yang disesuaikan dan mengaktifkan tampilkan informasi band. Ini adalah fitur yang sangat keren, karena benar-benar akan memberitahu Anda band apa dari jaringan Wi-Fi yang sedang Anda gunakan. Meskipun saat ini tidak benar-benar menampilkannya pada saya. Mari kita coba lagi. Mari kita ke Wi-Fi cerdas. Kita mungkin perlu menutup pengaturan-pengaturan itu dan membukanya kembali, tetapi mari kita pastikan, tampilkan informasi band diaktifkan. Sekarang, jika saya menutup pengaturan, saya dapat masuk ke pengaturan lagi. Koneksi Wi-Fi, dan sekarang ini menunjukkan bahwa jaringan yang saya gunakan adalah 5 GHz, dan jaringan lain yang tersedia adalah 2,4 GHz. Dan jaringan 5 GHz memang lebih cepat, jadi jika Anda di rumah atau di tempat lain yang Anda kunjungi, ada jaringan 5 GHz yang tersedia, maka Anda akan tahu mana yang 5 GHz dan mana yang harus dihubungkan untuk jaringan yang lebih cepat. Sekarang, mari kita kembali, saat masih di Wi-Fi, pilih ikon pengaturan di samping jaringan Wi-Fi Anda. Sekarang temukan kode QR dan masukkan sidik jari atau kunci layar Anda. Sekarang Anda akan melihat kode QR untuk jaringan Anda, dan Anda dapat membagikannya dengan siapapun. Mereka tinggal memindai kode QR itu untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah Anda. Jadi, jika kata sandinya cukup rumit, Anda tidak perlu khawatir karena mereka cukup memindai kode QR. Cobalah untuk memindainya. Baiklah, sebaiknya dipindai saja. Sekarang saya punya tombol kecil untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi. Saya dapat mengklik dan bergabung, dan saya telah bergabung. Jadi itu fitur yang sangat hebat. Sekarang mari kita kembali menurunkan kecerahannya sedikit. Dan mari kita beralih ke fitur berikutnya, kali ini di Bluetooth. Jika Anda masuk ke Bluetooth, Anda dapat mengklik 3 titik di sudut kanan atas dan masuk ke pengaturan lanjutan. Sekarang temukan Music Share. Ini adalah fitur yang sangat-sangat bagus. Anda bisa mengaktifkannya, dan itu akan memungkinkan teman-teman di sekitar Anda memutar musik di speaker Bluetooth yang sedang Anda hubungkan. Jadi, Anda tidak perlu memutuskan sambungan dari speaker Bluetooth Anda agar mereka bisa terhubung dan memutar musik.
Mereka bisa langsung terhubung setelah Anda terhubung, dan Anda bisa memilih apakah ingin membagikan perangkat Bluetooth Anda hanya dengan kontak atau dengan semua orang, serta apakah Anda ingin meminta izin mereka atau tidak, dan memutuskan sambungan secara otomatis jika tidak ada yang diputar selama 5, 10, 30 menit, atau tidak memutuskan sama sekali. Dan begitulah cara mengaturnya. Jadi Snells itu adalah fitur yang benar-benar keren. Sekarang kita harus pergi ke halaman utama pengaturan karena ada mode dan rutinitas, dan jika Anda masuk ke rutinitas, di sini Anda bisa membuat rutinitas. Ini seperti aksi if then, jadi Anda bisa memilih variabel if seperti jika sesuatu terjadi maka ponsel Anda akan melakukan sesuatu yang lain. Misalnya, jika Anda tidak ingin data seluler Anda terus-menerus menyala, Anda dapat mengatur ponsel Anda untuk menyalakan data seluler setelah Anda memutuskan sambungan dari Wi-Fi. Itu bagus. Anda juga dapat mengatur banyak hal yang berbeda, seperti misalnya jika Anda mendekati tempat kerja Anda, jika lokasi Anda berada di sekitar tempat kerja Anda, maka ponsel Anda akan misalnya menonaktifkan beberapa notifikasi. Jadi mari kita atur. Saya akan melakukannya dengan sederhana, tetapi silakan bereksperimen semampu Anda. Cukup klik plus, lalu jika, dan pilih jika. Misalnya, mari kita atur ke misalnya jaringan Wi-Fi terputus dan pilih jaringan mana yang harus diputuskan agar bisa berfungsi. Saya akan memilih jaringan rumah saya, lalu klik selesai. Dan kemudian lakukan dan itu akan melakukan koneksi. Dan katakanlah itu hanya, saya tidak tahu ini dia data seluler. Saya butuh kartu SIM, jadi saya tidak akan melakukannya. Jadi mari kita lakukan hal lain seperti misalnya, mari kita matikan Wi-Fi. Jika saya putuskan sambungannya, maka matikan saja. Dan tentu saja Anda perlu mengaktifkannya secara manual, tetapi ini hanya sekadar pengenalan sederhana tentang cara membuat rutinitas. Anda dapat menciptakan lebih dari itu. Jadi mari kita simpan. Anda dapat membuat warna sebuah icon. Mari kita lihat apakah ada icon Wi-Fi. Ya, itu benar. Mari kita klik selesai. Dan ya, memang seperti itu. Jadi sekarang mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu fitur lanjutan di pengaturan. Fitur lanjutan akan ada di sini. Dan sekarang Anda bisa menemukan banyak hal berbeda di sini. Kita akan berada di sini cukup lama. Mari kita mulai dengan gerakan dan isyarat, lalu angkat untuk membangunkan. Saya suka fitur ini, karena ketika ponsel Anda dalam keadaan mati, Anda cukup mengangkatnya dan layar akan menyala secara otomatis tanpa perlu menekan tombol. Lalu ketuk 2 kali untuk menyalakan dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Saya juga sangat suka fitur-fitur ini karena Anda bisa mengetuk 2 kali pada layar untuk menyalakannya dan mengetuk 2 kali untuk mematikannya. Namun, mematikan layar, omong-omong, hanya akan berfungsi baik di layar kunci atau di layar utama jika Anda mengetuk area kosong di layar utama. Tapi tetap saja keren, kan? Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke fitur-fitur lanjutan lainnya lagi. Dan sekarang kita akan membahas secara lebih mendalam peringatan yang muncul saat ponsel diangkat dari permukaannya. Jadi, ketika Anda melewatkan panggilan, yang Anda bahkan tidak tahu telah terlewat, maka nanti setelah Anda melewatkannya, saat Anda mengangkat ponsel Anda akan bergetar sebagai tanda bahwa ada panggilan yang terlewat sebelum Anda mengangkat ponsel tersebut. Itu fitur yang sangat bagus. Mari kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu membisukan dengan gerakan. Jika fitur itu diaktifkan, maka saat seseorang menelepon Anda cukup mengetuk ponsel seperti ini secara harfiah, dan itu akan langsung membisukan panggilan tersebut. Jadi itu tidak akan menolak panggilan, tapi hanya akan membisukannya. Saya rasa itu juga fitur yang bagus. Sekarang mari kita lanjut ke tombol samping. Di fitur lanjutan, masuk ke tombol samping, dan sekarang di sana ada opsi tekan 2 kali di sini. Jika fitur ini diaktifkan, Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan. Seperti saya yang mengaturnya untuk center. Jadi setiap kali saya menekan tombol samping 2 kali, center akan menyala. Ponsel bisa dalam keadaan terkunci atau tidak, atau apapun. Fitur ini selalu berfungsi. Dan Anda juga bisa mengaturnya ke kamera, kaca pembesar, perekam suara, atau aplikasi lain yang Anda inginkan.
Mari kita lihat aplikasi apa yang mungkin ingin kita aktifkan. Misalnya Anda sering mendengarkan musik, mari kita atur ke Spotify. Sekarang, menekan 2 kali akan membuka Spotify. Itu luar biasa. Sekarang mari kita lanjut ke split screen. Di fitur multi jendela kita, pada fitur lanjutan, Anda akan menemukan opsi swipe untuk split screen. Jika Anda mengaktifkannya, Anda akan melihat animasi di sini. Anda cukup menggeser ke atas, dari bagian bawah layar dengan 2 jari. Kemudian itu akan membuka split screen, dan Anda bisa memilih apa yang ingin dibuka di bagian lain layar. Misalnya, mari kita buka Google Chrome, dan sekarang Anda bisa melihat saya memiliki 2 aplikasi di layar secara bersamaan. Saya juga bisa mengklik 3 titik ini untuk menukar posisi. Saya bisa mengklik bar di bagian atas setiap jendela untuk menutupnya. Anda juga bisa mengaktifkan swipe untuk tampilan pop-up, dan sekarang Anda perlu menggeser dari bagian kanan atas layar ke arah tengah untuk membuka tampilan pop-up. Jadi akan ada jendela pop-up. Anda bisa terus menggunakan ponsel. Anda bahkan bisa membuat pop-up yang sangat kecil, lalu Anda bisa mengkliknya untuk mengaktifkannya, tapi saya akan membuatnya sangat kecil. Saya bisa memindahkannya kemana saja, dan saya masih bisa menggunakan ponsel. Dan jika saya ingin menutupnya, saya klik pada bar, lalu pada tanda X. Tapi mari kita kembali ke pengaturan. Di fitur lanjutan juga masih ada Dual Messenger, dan ini berfungsi untuk aplikasi yang tersedia, seperti aplikasi media sosial kebanyakan, seperti Facebook Anda, Facebook Messenger, WhatsApp, atau semacamnya. Jika Anda mengaktifkannya, maka Anda akan memiliki 2 aplikasi terpisah untuk aplikasi yang sama seperti 2 ikon terpisah, dan Anda bisa masuk dengan akun yang berbeda di keduanya. Menurut saya ini sangat berguna jika Anda, misalnya, mengelola beberapa akun kerja atau hanya memiliki beberapa akun di media sosial tertentu. Anda bisa menggunakan dual messenger. Anda akan melihat, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tampilannya. Jika saya mengaktifkan Facebook, mari klik install konfirmasi. Anda juga bisa menggunakan daftar kontak terpisah di aplikasi kedua Anda jika mau. Saya akan klik dan langsung lanjut, serta menggunakan kontak biasa, tapi ini akan membuat 2 aplikasi yang berbeda. Anda bisa lihat saya punya Facebook 1 dan Facebook ganda saya. Jadi saya punya 2 Facebook, dan saya bisa masuk dengan akun yang berbeda di keduanya, dan itu sangat bagus. Saya tidak perlu masuk lagi sepanjang waktu. Sekarang, mari kita ubah kecepatan animasi kita jika Anda ingin membuat ponsel Anda lebih cepat. Dan tentu saja Anda tidak harus melakukannya. Tetapi jika Anda mau, Anda dapat masuk ke pengaturan lalu buka tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan temukan nomor pembuatan. Klik 7 kali. Kalau begitu, kembali lagi. Anda mungkin dimintai PIN pola atau kata sandi. Kemudian Anda akan menemukan opsi pengembang di bagian bawah sini. Opsi itu akan muncul. Gulir ke bawah sampai Anda menemukan animasi di sini. Anda bisa lihat saya mengatur semuanya ke 1, jadi animasi saya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi jika saya atur ke 0,5, misalnya di semua bagian di sini, maka Anda akan melihat animasi saya menjadi jauh lebih cepat, dan mungkin Anda akan sangat menyukainya tentu saja. Ini akan memberikan efek visual yang lebih dinamis dan responsif pada keseluruhan presentasi Anda. Ya, seperti animasi, Anda bisa lihat animasinya jadi lebih cepat, tapi saya masih bisa mengubahnya menjadi lebih cepat lagi, tapi saya tidak suka, tapi mungkin Anda akan suka. Jadi, pergi ke aksesibilitas, peningkatan penglihatan, dan sekarang Anda bisa menemukan kurangi animasi. Setelah Anda mengaktifkannya, Anda bisa lihat tidak ada animasi sama sekali. Semuanya langsung muncul. Saya lebih suka sedikit lebih halus dengan animasi menyala, tapi jika Anda mau, Anda bisa membuat ponsel Anda lebih cepat dengan cara itu. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu OK Google atau Hey Google. Ya, setelah saya atur sebetulnya dia sebenarnya US sudah melakukannya, tapi saya akan lewati karena saya akan tunjukkan cara mengaktifkannya secara manual agar selalu berfungsi untuk Anda. Cukup buka aplikasi Google, lalu klik ikon profil Anda di pojok kanan atas, kemudian masuk ke pengaturan. Sekarang masuk ke Google Assistant dan cari Voice Match. Sekarang saya akan menghapus Voice Match saya agar bisa mengaturnya lagi.
Mari kita aktifkan. Sekarang klik lainnya. Saya setuju lainnya, dan setelah saya klik saya setuju di sini, saya hanya perlu mengucapkan 4 frasa dengan lantang. Hey Google, bantu saya menulis ucapan terima kasih. Hey Google, bagaimana cuaca besok? Oke Google, jelaskan bagaimana pelangi terbentuk. Oke Google, atur timer selama 5 menit. Anda bisa lihat saya sudah mengaturnya, dan sekarang jika saya klik berikutnya, maka sudah selesai, dan setiap kali saya mengatakan, Hey Google, itu akan membuka Gemini Assistant, dan saya bisa memintanya, apapun yang saya inginkan. Misalnya, mari kita coba menanyakan sesuatu yang sederhana, tapi tentu saja Anda juga bisa menanyakan hal-hal yang lebih rumit. Ini bisa memberikan jawaban untuk berbagai pertanyaan, tidak hanya pertanyaan tentang cuaca, tapi juga, jika Anda penasaran, seperti tadi Anda melihat ada contoh frasa bagaimana pelangi terbentuk, ya Anda bisa menanyakannya tentang itu. Anda bisa menanyakannya tentang, misalnya, sejarah beberapa perang, apa saja. Mari kita coba menanyakan sesuatu yang sederhana seperti, Hai Google, kapan Perang Dunia Kedua terjadi? Maksudku terjadi, bukan bekerja. Sudahlah, ya. Ya, dan Anda bisa melihatnya dengan jelas memberi saya jawabannya, jadi itu sungguh bagus sekali. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang sangat menarik, yaitu mode gelap. Anda mungkin sangat menyukainya, atau mungkin tidak terlalu menyukainya, tetapi ini benar-benar patut dicoba dan dieksplorasi lebih lanjut. Mari buka pengaturan, lalu tampilan, dan sekarang kita dapat mengaktifkan mode gelap. Pertama-tama, ini akan menghemat baterai di ponsel Anda. Kedua, ini lebih nyaman untuk dilihat di malam hari, dan bagi sebagian orang, tampilannya juga keren. Anda juga bisa masuk ke pengaturan mode gelap dan mengaktifkannya sesuai jadwal, misalnya dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi saat matahari terbenam, mode gelap akan otomatis aktif. Sekarang, bagian selanjutnya adalah refresh rate yang juga ada di pengaturan tampilan. Mari kita masuk ke motion smoothness, dan Anda bisa mengaturnya ke standar atau tinggi. Jika diatur ke tinggi, gerakan akan terasa lebih mulus karena ponsel Anda sekarang berjalan pada refresh rate 90 Hz. Dan sekarang kita akan melihat fitur lain, yaitu Eye Comfort Shield. Setelah Anda mengaktifkannya, layar akan menjadi sedikit lebih kekuningan untuk melindungi mata Anda, dan saya memang merasakan perbedaannya, jadi saya suka fitur ini, tapi silakan pilih sesuai keinginan Anda. Anda bisa mengaturnya ke mode adaptif atau custom. Anda bisa mengatur jadwal seperti selalu aktif, dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau custom. Saya akan mengaturnya dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Oke, saya akan mengizinkan seperti izin lokasi agar perangkat tahu kapan matahari terbenam dan terbit. Atau mungkin kita biarkan saja di mode selalu aktif, bisa dibuat sangat oranye atau hampir dingin. Saya akan membiarkannya di mode adaptif. Anda juga bisa masuk ke mode layar dan mengaturnya ke vivid atau natural. Saya suka di mode vivid. Itu membuat gambar terlihat sedikit lebih hidup. Sekarang, ukuran dan gaya font. Anda bisa mengubah gaya font ke beberapa pilihan yang tersedia, atau mengunduh lebih banyak font juga. Setelah mengubah itu, Anda bisa mengubah ukuran font. Anda akan melihat bagaimana font di ponsel berubah. Secara pribadi, saya suka yang kecil, tapi itu tergantung pada penglihatan Anda. Anda juga bisa mengaktifkan font tebal dan kemudian masuk ke pengaturan waktu layar mati, yaitu waktu tidak aktif setelah itu layar akan mati. Saya pribadi mengaturnya ke 10 menit. Jadi, saat saya merekam video, saat saya berbicara dan tidak menyentuh apapun di layar, layarnya tidak mati. Tapi Anda mungkin ingin mengaturnya ke 30 detik atau 1 menit atau bahkan 15 detik sesuai keinginan Anda. Sekarang, navigasi itu juga ada, tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin sebaiknya kita bahas mode mudah dulu. Bukan berarti Anda harus mengaktifkannya. Tapi ada baiknya Anda tahu bahwa fitur ini ada, jadi misalnya, jika Anda nanti memberikan ponsel Anda kepada anggota keluarga yang lebih tua, atau anggota keluarga yang memiliki penglihatan kurang baik, Anda bisa mengaktifkan mode mudah, dan Anda akan melihat semuanya menjadi, lebih besar. Ada juga halaman ini dengan kontak favorit. Anda bisa menambahkan kontak favorit di sini.
seperti itu saja. Dan Anda, oke, tidak apa-apa. Tidak ada masalah sama sekali. Semuanya baik-baik saja. Mari kita masuk ke pengaturan. Jadi begini cara kerjanya. Fitur ini membuat semuanya jadi sedikit lebih mudah dan lebih besar kan. Jadi saya ingin akan menonaktifkannya. Tapi beginilah cara kerjanya jika Anda ingin mengaktifkannya sekarang atau di masa depan. Lalu pilih navigasi. Jika Anda masuk ke sini, Anda bisa mengaturnya ke tombol. Ini adalah navigasi klasik dengan 3 tombol. Ada tombol beranda yang langsung menuju ke beranda. Ada juga tombol untuk recent atau tombol kembali untuk kembali. Sekarang Anda bisa masuk ke opsi lainnya dan menukar posisi tombol kembali dan recent. Anda juga bisa masuk ke gerakan geser dan alih-alih tombol, sekarang Anda menggunakan gerakan geser. Anda bisa menggeser ke atas dengan cepat untuk kembali ke beranda. Anda bisa menggeser ke atas dan tahan untuk melihat aplikasi terbaru, dan Anda bisa menggeser dari sisi kiri ke tengah atau dari sisi kanan ke tengah untuk kembali. Sekarang, mari kita masuk ke aksesibilitas. Di aksesibilitas kita akan menemukan beberapa pengaturan. Anda bisa masuk ke peningkatan penglihatan dan mengaktifkan font kontras tinggi. Ini akan membuat kontras di ponsel menjadi sedikit lebih tinggi. Sekarang Anda bisa melihat fontnya sedikit lebih kontras dibandingkan saat saya menonaktifkannya. Jadi seperti ini membuat garis tepi pada font sehingga teksnya lebih mudah terlihat. Sekarang juga ada keyboard kontras tinggi. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa menonaktifkannya, tapi jika Anda suka, biarkan saja seperti itu. Fitur ini membuatnya tombol-tombol lebih terlihat, jadi Anda memang ditujukan khusus untuk orang dengan penglihatan yang kurang baik. Tapi kalau Anda suka hanya karena tampilannya, silakan tetap gunakan juga. Sekarang mari kita lihat fitur extra dim. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, layar akan menjadi sedikit lebih redup, dan itu sangat membantu di malam hari. Jika Anda menggunakan ponsel Anda dan kecerahan terendah masih belum cukup, maka Anda bisa mengaktifkan extra dim. Anda bisa lihat, saya akan menaikkan kecerahan ke tingkat maksimal dan sekarang extra dim sudah diaktifkan. Ketika saya menonaktifkannya, layarnya jadi jauh lebih terang. Jadi perbedaannya memang sebesar ini di sini. Saya akan mengatur kecerahan ke tingkat yang bagus agar terlihat baik di kamera. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan extra dim, seperti mengubah intensitasnya. Anda bisa mematikannya setelah restart, dan hal-hal semacam itu. Dan kemudian, ada satu hal lagi. Seharusnya ada beberapa pengaturan lanjutan, mari kita cari, tapi seharusnya ada di sini. Di aksesibilitas, di halaman utama aksesibilitas, ada pengaturan lanjutan. Sekarang Anda akan menemukan tombol samping dan volume naik, tapi Anda juga bisa mengatur tombol volume naik dan turun. Dan saya akan mengatur tombol samping dan volume naik, dan sekarang Anda bisa mengaturnya ke fitur aksesibilitas tertentu, misalnya Anda bisa mengaturnya ke extra dim. Dan sekarang jika saya menekan tombol samping dan volume naik, samping itu tombol daya, maka extra dim akan aktif begitu saya klik gunakan. Sekarang extra dim secara teknis sudah aktif kan? Ya, sekarang sudah aktif, sekarang mati. Anda bisa lihat bagaimana perubahannya. Tapi Anda juga bisa melakukan lebih banyak hal seperti misalnya mengaktifkan menu asisten atau mengaktifkan kaca pembesar. Sekarang setelah saya menetapkan 2, saya perlu memilih yang mana yang akan digunakan sekarang. Dan sekarang saya punya kaca pembesar, jadi saya bisa, Anda tahu, memperbesar sesuatu dan melihatnya lebih dekat. Ini adalah fitur-fiturnya di sini, dan saya juga bisa melakukannya untuk tombol volume naik dan turun, jadi kedua tombol volume. Sekarang notifikasi kilat. Juga di sini, di pengaturan lanjutan pada aksesibilitas, Anda bisa mengaktifkan notifikasi kilat kamera. Dan ketika Anda menerima notifikasi, saya akan coba klik pratinjau. Anda akan segera melihat dengan jelas bagaimana senter ini akan menyala dan berfungsi dengan baik. Mari kita coba klik itu. Ya, dan ini yang akan menunjukkan bahwa pemberitahuan baru-baru telah diterima. Anda juga dapat mengaktifkan pemberitahuan lampu kilat layar jika Anda mau, jika Anda membutuhkannya, sesuai keinginan Anda. Dan sekarang mari kita ke bagian terakhir, yaitu bagian baterai. Kalau Anda masuk ke bagian baterai, maka Anda akan menemukan penghematan daya.
Anda dapat mengaktifkannya kapan saja Anda perlu menghemat baterai. Saya sebenarnya mengaktifkan mode ekstrem. Jadi sebenarnya hanya menampilkan 4 aplikasi dan saya dapat menambahkan 4 lagi. Dan beginilah tampilan keseluruhan ponsel sekarang. Saya bisa keluar. Tapi ya, Anda tidak harus menggunakan mode ekstrem itu. Anda dapat menggunakan mode yang lebih sederhana, yaitu dengan masuk ke baterai, hemat daya, lalu nonaktifkan batasi aplikasi, dan sekarang ketika saya mengaktifkan hemat daya, baterai tidak hanya terhemat, tetapi telepon masih berfungsi dengan baik. Namun Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan di sini untuk kinerja dan tampilan. Dan ada pula perlindungan baterai, Anda dapat mengaktifkannya sehingga baterai Anda menjadi sedikit lebih baik, bekerja sedikit lebih baik, seperti akan memiliki umur pemakaian yang lebih panjang. Itulah yang saya maksud dengan mengaturnya ke adaptif, karena ponsel Anda akan mempelajari kebiasaan pengisian daya Anda dan menyesuaikan polanya sebagaimana mestinya. Jadi, jika Anda mengisi daya ponsel di malam hari, maka ponsel akan mulai mengisi hingga 80%, lalu akan menghentikan pengisian dan melanjutkan kembali sekitar 1 jam sebelum Anda diperkirakan mencabutnya. Jadi, ponsel Anda tidak akan kelebihan daya. Sekarang mari kita gulir ke bawah, dan ini akan menjadi 2 hal terakhir. Tampilkan persentase baterai, menurut saya layak untuk diaktifkan agar Anda bisa melihat persentase baterai di bagian atas. Dan ada juga pengaturan pengisian daya. Di beberapa wilayah, pengisian daya cepat dinonaktifkan, jadi sebaiknya diaktifkan agar ponsel Anda mengisi daya lebih cepat. Dan itulah semua pengaturannya. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.